yang luar biasa pada siang hari ini. Teman-teman atau sahabat-sahabat Ramata mungkin sudah sangat mengenal beliau. Adapun kami mengisi materi siang ini mengingat pada masa pandemi seperti ini banyak anak-anak di luar sana yang mungkin sekolah online begitu ya. Jadi banyak orang tua yang khawatir pada kondisi mata anak-anak. Di luar itu ada kondisi yang lain juga. Dan di sini sahabat Ramata, saya yakin sahabat Ramata penasaran bagaimana kesehatan mata pada anak. Sebelum kita mulai, mungkin sahabat Ramata sudah tidak sabar menunggu materi pada siang hari ini. Saya bacakan dulu terlebih dahulu CV dari pemateri. Nama Dr. Iwayan Eka Setiawan, SPM, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar 6 Juni 1975, status menikah, alamat Jalan Ahmad Yani, Utara, Banjarbatur, Denpasar Utara, riwayat pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2000, pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2010, fellowship Pediatrik Ophthalmology 2011, pendidikan S3 Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020. Adapun riwayat pekerjaan beliau sebagai dokter umum di Puskesmas Soryatu Kabupaten Dompu Provinsi NTB, sebagai Kepala Divisi Pediatri Ophthalmologi dan Strabismus bagian SMF Ilmu Kesehatan Mata FK Unut RSUP Sanglah. Adapun organisasi dari beliau, Perdami tempat di cabang Bali tahun 2013 hingga sekarang, ID Denpasar tahun 2000 hingga sekarang, Inapos tahun 2012 hingga sekarang. Adapun riwayat pelatihan dari beliau yang menyelenggarakan FK Universitas Indonesia Fellowship Pediatrik Ophthalmology tahun 2011, Perdami Bali Rumah Sakit Indra yang menyelenggarakan, yaitu nama pelatihannya Fellowship Vekomulsifikasi tahun 2012, dan pada tahun 2013 yang menyelenggarakan Rumah Sakit Indra Bali tentang Didactic and Surgical Accreditation. Nah, mungkin sahabat-sahabat Ramata penasaran apakah sih pediatrik oftalmologi tersebut begitu ya. Jadi sedikit saya sebutkan deskripsinya, di mana pediatrik oftalmologi itu adalah salah satu cabang ilmu kesehatan mata yang mempelajari tentang perkembangan fungsi penglihatan dan kesehatan mata anak. Gangguan kesehatan mata pada anak dapat terjadi sejak lahir, masa bayi, usia prasekolah, dan juga usia sekolah. Oke, sekian deskripsi dari pediatrik oftalmologi. Mungkin sahabat-sahabat Ramata sudah tidak sabar mendengarkan materi dari beliau. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk Dr. Eka. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Nadia. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Nadia selaku pemandu untuk siang ini. Terima kasih kepada sahabat Ramata. Jadi siang ini saya di ruang edukasi mata Ramata untuk akan sedikit berbagi mengenai bagaimana kita mengawal kesehatan mata anak sejak lahir hingga dewasa ya. Jadi mungkin perlu diketahui dulu apa sih itu penglihatan ya sebelum kita nanti berbicara lebih jauh. Jadi penglihatan kita itu pastilah yang menjadi organ utamanya itu adalah mata ya. Jadi kita mempunyai bola mata, dua bola mata, kemudian di mana terdapat struktur di dalam bola mata, kemudian ada struktur lain penunjangnya yang berupa saraf mata ya. Jadi seluruh komponen inilah yang memegang peran penting dalam fungsi penglihatan ya. Nah, bagaimana sih fungsi penglihatan? Prinsip dia mengganggu ya proses pertumbuhan fungsi penglihatan itu juga dia dapat mengganggu proses perkembangan organ lain juga selain mata ya.
Mohon maaf untuk sahabat-sahabat Ramata, karena ada kesalahan teknis, kita ulangi untuk webinar hari ini. Silahkan, Dokter. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Nadia. Ya, jadi kita mulai lagi ya dari awal. Jadi sebelum kita melihat bagaimana pentingnya nanti penglihatan terhadap anak, jadi mungkin sedikit ingin saya sampaikan bagaimana pentingnya fungsi penglihatan ya. Seperti kita ketahui bahwa penglihatan itu organ yang memegang peranan paling penting adalah mata ya, di mana mata merupakan strukturnya yang cukup kompleks ya, kemudian disertai dengan struktur penunjang saraf mata, kemudian kondisi daripada sentral juga otak itu menjadi satu kesatuan sehingga menimbulkan atau mendapatkan suatu cerminan dari apa yang kita lihat ya. Jadi gambaran yang kita tangkap itu sudah diproses sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk menerjemahkan apa yang kita lihat ya. Ya, jadi kita harus tahu apa sih fungsi penting dari penglihatan tersebut. Jadi fungsi penting dari penglihatan tersebut adalah bahwa penglihatan ini akan mempunyai peran di dalam proses pengembangan banyak hal ya. Seperti kita ketahui, dengan adanya fungsi penglihatan yang baik, itu seseorang akan mampu mengembangkan kognitif dengan baik, kemudian kondisi motorik juga akan berkembang dengan baik, kemudian kondisi personal, sosial, dan emosinya juga akan berkembang dengan baik ya. Di samping itu, kondisi di dalam berkomunikasi, terutama berbahasa, itu juga akan sangat membantu ketika fungsi penglihatan itu tidak terganggu ya, atau kondisinya dalam keadaan baik ya. Nah, bagaimana hal yang bisa terjadi ketika fungsi penglihatan itu mengalami gangguan ya. Jadi ketika fungsi penglihatan itu mengalami gangguan, hal yang bisa terjadi adalah bahwa kondisi ini akan berdampak terhadap di banyak hal ya. Salah satu yang mungkin paling sering kita lihat nanti adalah pada proses belajar ya. Jadi mungkin kita yang mengalami kondisi gangguan penglihatan itu akan bermasalah pada proses pendidikan ya. Kemudian ketika kita juga akan apa namanya, mayoritas atau banyak menggunakan mata untuk aktivitas pekerjaan itu juga pasti akan terganggu ya. Eh, dengan kondisi-kondisi ini paling tidak juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental secara umum. Jadi mental juga akan bisa mengalami suatu proses gangguan, di mana kondisi ini juga akan berdampak dengan hal lain seperti akibat mobilitas yang terlalu sedikit. Biasanya akibat gangguan ini itu akan meningkatkan suatu risiko demensia, kemudian bisa dapat pula meningkatkan risiko kecelakaan, dan hal ini sudah barang tentu akan meningkatkan pula kondisi kejadian mortalitas ya. Nah, sudah barang tentu kita harus sangat waspada ya, sehingga kita harus dapat melakukan suatu deteksi dini sehingga pencegahan daripada gangguan fungsi penglihatan itu dapat kita lakukan. Di mana dengan mencegah gangguan yang terjadi itu secara tidak langsung kita akan dapat meningkatkan kualitas hidup kita ya. Oke, jadi bagaimana sih sebenarnya proses perkembangan itu terjadi? Jadi kita lihat dari anak-anak, bagaimana sih anak-anak ya? Jadi proses perkembangan itu memang dimulai dari sejak dalam kandungan ya. Pada masa kehamilan sekitar 14-16 minggu itu proses fungsi daripada retina itu baru berkembang, sehingga hal ini sudah barang tentu menjadi suatu perhatian khusus daripada para orang tua ya, khususnya ibu-ibu hamil. Jadi bahwa proses itu fungsi penglihatan ini sudah terjadi dari sejak kehamilan ya, di mana perkembangan secara normal, secara anatomi, jadi secara progres dia akan sempurna nanti saat dia lahir pada usia 40 minggu. Jadi sekitar usia kehamilannya yang sesuai dengan perkiraan, jadi mulai pada 14-16 minggu dan nanti berkembang sempurna pada 40 minggu, itu proses secara perkembangan anatominya ya, pembuluh darahnya. Nah, kondisi ini sudah pasti harus disupport juga, artinya bahwa kondisi-kondisi di luar itu juga harus membantu bagaimana proses ini juga tidak terganggu ya. Jadi sangat dibutuhkan nutrisi di dalam proses kehamilan untuk dapat menjaga tetap kondisi ini tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, kemudian menghindari terjadinya infeksi selama kehamilan, kemudian mengurangi konsumsi alkohol ataupun rokok selama kehamilan ya. Jadi kondisi-kondisi ini harus tetap dijaga sehingga proses perkembangan apa namanya, organ-organ penglihatan di dalam kandungan itu akan dapat berjalan dengan baik ya.
Nah, kondisi lain yang mungkin sedikit agak berbeda adalah ketika kelahiran itu menjadi lebih awal ya, menjadi prematur, di mana seperti saya sampaikan tadi, dia akan sempurna pada usia 40 minggu, jadi kalau dia lahirnya kurang dari 40 minggu, terutama yang di bawah 32 minggu, itu memang ada risiko terjadi suatu retinopathy of prematurity atau retinopathy prematuritas yang kita kenal dengan istilah ROP ya. Oke. Nah, kemudian selama kehidupan, nah setelah lahir, selama kehidupan pun proses perkembangan penglihatan itu masih tetap terjadi ya, di mana tajam penglihatan itu sangat pesat berkembangnya sampai anak nanti usia sekitar 7-8 tahun ya. Di samping itu kondisi plastisitas namanya struktur daripada kondisi apa namanya jaringan-jaringan plastisitas di korteks di jalur visual kita, di jalur penglihatan kita itu juga akan semakin berkurang. Nah, perlu kita pahami dua hal ini sehingga apabila proses dalam perkembangan tadi yang di dalam kandungan bermasalah juga akan dapat mengganggu proses visual, yang dalam proses perkembangan ini juga harus kita jaga ya, sehingga kalau dua hal ini terjadi suatu gangguan, nah itu juga akan dapat menimbulkan suatu kondisi yang berhubungan nanti dengan keterlambatan perkembangan motorik ataupun psikomotor ya. Nah, jadi para ibu atau orang tua juga harus apa namanya harus paling tidak punya ini juga ya, informasi bagaimana sih proses perkembangan penglihatan dari sejak dia lahir sampai nanti usia 8 atau usia dewasa ya. Jadi ketika bayi baru lahir, nah ini memang dia kemampuannya tidak akan sama dengan orang dewasa ya. Jadi bayi baru lahir itu ya baru lahir dia yang paling sederhana lah dia bisa kita nilai dengan refleks mengedip ya. Biasanya ketika ada cahaya yang lebih terang dia itu akan sensitif sekali dan mudah mengedip ya. Kemudian kontak mata biasanya ketika ibu-ibu baru menyusui ya, bayi yang lahir menyusui, jadi biasanya sudah tahu tuh ibu-ibu, jadi mata anaknya ngelihat mata ibunya, mata bundanya ya. Jadi itu sudah salah satu tanda bahwa ini fungsi penglihatannya ada, gitu ya. Nah, ketika dia sudah mulai lebih besar, usianya mungkin 2-4 bulan, nah ini dia sudah mulai ada perubahan juga fungsinya ya. Semakin berkembang lagi ya, dia sudah mampu biasanya melihat perubahan mimik wajah dari ibunya, atau dia sudah bisa mengikuti suatu pergerakan dari objek, meskipun belum secara sempurna dia bisa mengikuti ya. Kemudian dengan pertambahan usia juga, di usia 5-8 bulan, nah ini sudah relatif lebih besar lagi, nah kemampuannya juga akan lebih berkembang ya, dia sudah mampu melakukan suatu fiksasi namanya, jadi dia sudah bisa melihat satu objek ya, target objek, kemudian mengikuti, meskipun tidak mengikuti secara sempurna, tapi dia bisa mengikuti ya, benda itu kemana yang kita arahkan. Nah itu mungkin bisa diperhatikan, kemudian paling tidak dia juga bisa melihat perubahan mimik wajah dari orang tuanya ya, jadi kalau misalnya kita tersenyum atau meringis, dia sudah bisa memperhatikan ya, dengan cara apakah dia tersenyum nantinya ataukah dia menangis karena ketakutan kali ya. Nah, jadi perubahan mimik wajah itu adalah satu hal yang sederhana untuk menilai ya. Nah, ketika proses yang lebih besar, nah dia usia 1-2 tahun, nah ini sudah bisa melihat benda yang lebih besar, sudah bisa mengikuti, kemudian sudah bisa bergerak kemana benda itu ya. Nah, dalam proses dari lahir sampai usia 1 tahun ini perlu diperhatikan juga posisi bola matanya. Jadi kondisi bola mata juga harus diperhatikan ya. Apakah posisi bola matanya lurus, kemudian apakah ada salah satu yang yang melenceng ya, apakah itu dia melenceng keluar atau melenceng ke arah dalam. Nah, ini harus juga kita perhatikan ya. Nah, ini merupakan satu tanda apabila misalnya dari umur bayi sampai usia 1 tahun itu hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak terjadi pada anak. Nah ini ibu atau orang tua juga harus waspada ya, bahwa ada problem nih kalau sudah tidak ada hal-hal yang seperti tadi, kemampuannya sudah berkurang, dari berarti ada hal dalam perkembangan dari fungsi penglihatannya ya. Kemudian usia yang lebih besar biasanya pencapaian usia penglihatan itu yang baik itu memang hampir sama dengan orang dewasa, itu progresnya memang usia sampai usia 2 tahun ya. Tapi
tetap akan terjadi proses perkembangan namanya ya. Di usia 3-4 tahun, nah ini sudah sangat baik ya, jadi dia sudah ada koordinasi ya, antara tangan, mata, kemampuan motorik harusnya juga akan meningkat, jadi dia sudah nanti, anak-anak yang seperti ini sudah bisa kita tentukan, biasanya kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui berapa sih kemampuan dan penglihatannya ya. Nah, untuk yang prasekolah, biasanya usia 4-6 tahun, nah ini sudah sangat, baik, biasanya dia sudah mampu untuk mengenal bentuk gitu ya, bentuk ada yang bisa sampai mengenal angka atau huruf. Nah, ini sangat baik biasanya, sehingga ini akan memudahkan kita untuk melakukan penilaian. Ya, jadi kita mampu menilai apakah anak-anak usia prasekolah ini mempunyai fungsi penglihatan yang baik atau tidak. Ya. Nah, perlu juga karena usianya sudah usia prasekolah, mungkin aktivitasnya sudah semakin banyak ya, mungkin ada yang aktivitasnya senang membaca, senang melihat gambar atau video seperti itu, ya perhatikan juga ya, apakah anak-anak itu dia sering memicingkan mata, mengedipkan mata, nah ini mungkin ada sesuatu ya. Paling tidak kalau ini kejadiannya berulang, kita juga sudah mampu membayangkan bahwa mungkin tidak terjadi sesuatu pada kondisi anak kita ya. Oke. Nah, yang paling gampang adalah bagaimana para orang tua, Bapak Ibu itu mampu mengenali gejala-gejala adanya suatu gangguan visual, mungkin tanda gangguan visual ya nanti, atau gangguan fungsi penglihatan ini. Kalau dari kecil yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, itu adalah yang paling mudah adalah ketika anak itu sudah kontak mata, tapi dia enggak fokus. Jadi kontak matanya enggak ada ya, dia fokus, kemudian dari lahir matanya sering bergerak-gerak atau matanya bergoyang gitu ya. Nah, seperti tadi matanya juling atau matanya melenceng salah satunya ya. Nah, kemudian ketika yang lebih besar sudah kondisinya melihat sesuatu dengan jarak yang sangat dekat sampai ditempelkan, kemudian posisi mata dimiringkan, atau malah sering menabrak, tersandung gitu ya. Kondisi yang mungkin sering kita lihat menggosok mata, sering berkedip, mata berair, nah itu sudah merupakan tanda-tanda ya. Yang paling gampang lagi kita perhatikan adalah ketika dia sering memicingkan mata ya, misalnya kalau sedang menonton ya, anak sedang menonton, itu dia memicingkan mata atau dia mungkin bergerak lebih dekat dari sumber gambar ya, bergerak ke arah sumber gambar. Nah itu juga salah satu tanda ya. Kalau anak yang lebih besar yang sudah bisa mengeluh, biasanya sih dia sudah mampu menyampaikan keluhannya, ya yang paling sering mungkin keluhannya pusing gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang kita akan lakukan kalau misalnya kita menemukan gejala seperti itu pada anak-anak kita ya? Nah, sebenarnya problem-problem yang saya sampaikan tadi itu penyebabnya sih bisa banyak sebenarnya ya, banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi atau gejala tersebut, tetapi paling tidak mungkin saya sampaikan ada 2 poin utama ya. Jadi yang pertama itu mungkin saja anak ini mengalami masalah dari sejak lahir atau yang kita sebut sebagai problem kongenital ya. Jadi dia lahir sudah membawa suatu proses yang mungkin saja proses yang tidak normal ya. Atau yang kedua mungkin dalam proses perkembangan dia mendapatkan suatu kondisi yang berhubungan dengan fungsi penglihatannya sehingga akan mengganggu proses penglihatannya ya. Yang paling biasanya paling parah yang artinya yang mungkin sampai mengganggu sekali itu mungkin disebabkan oleh salah satu contohnya trauma ataupun infeksi ya. Oke, nah dari 2 hal tadi, apakah ini suatu proses yang dia dapat ataukah ini proses kongenital, jadi saya ingin menyampaikan beberapa mungkin kelainan-kelainan mata yang prosesnya mungkin didapat secara diterima oleh karena memang proses yang sudah dia dapat dari lahir ya, atau proses kongenital. Jadi proses kongenital itu terjadi oleh karena memang satu proses pertumbuhannya yang memang terganggu gitu ya, atau 2 karena memang pembentukannya yang belum sempurna ya. Nah, seperti tadi di depan saya sampaikan adalah salah satu yang disebut dengan retinopati prematuritas atau anak-anak yang terlahir dengan kondisi prematur gitu ya. Jadi proses retinanya belum berkembang dengan sempurna, tapi dia sudah lahir ya. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan bahwa retinanya yang tidak sempurna ini kemudian dia terlahir. Nah, proses di luar meskipun secara teori sih itu akan terjadi
terjadi proses perbaikan 86%, tetapi masih ada sisa yang bisa mengalami progresivitas ya. Ini memang risiko terjadinya gangguan penglihatan pada retinopati prematuritas ini cukup signifikan ya. Apakah nanti dia mengalami gangguan penglihatan ataupun yang lebih fatal sih sebenarnya itu sampai kebutaan. Ya. Oke, yang berikutnya adalah yang mungkin yang kelainan kongenital lagi adalah yang bisa didapat itu adalah katarak kongenital ya. Jadi katarak kongenital itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kekeruhan pada lensa mata. Ya, jadi anak-anak ini yang begitu lahir dia mengalami kekeruhan, nah ini kita sebut sebagai katarak kongenital ya. Apakah katarak pada anak itu yang terjadi ketika dia lahir? Bisa saja prosesnya terjadi pada saat dia pertumbuhannya, tapi begitu dia lahir, dia mengalami kekeruhan, kita biasanya sebut sebagai katarak kongenital. Ya. Ketika katarak ini terjadi pada proses perkembangan dia, itu kita sebut sebagai katarak juvenile nantinya. Ya. Jadi lensanya keruh. Jadi begitu lensa ini keruh, itu akan bermasalah terhadap fungsi penglihatan. Sudah pasti. Kenapa? Karena kekeruhan lensa ini akan menutup fungsi daripada cahaya atau gambar yang ditangkap itu untuk sampai ke retina. Ya. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan pada proses selanjutannya sehingga anak-anak ini mengalami kendala atau gangguan pada fungsi penglihatannya. Ya, biasanya yang sangat gampang ini kita lihat kalau mungkin Bapak Ibu biasanya mudah sekali melihat bahwa ada bintik putih di tengah bola matanya ya, sehingga nah ini merupakan salah satu tanda bahwa mungkin terjadi sesuatu di lensa ataupun mungkin hal lain, tetapi paling tidak kita dapat melakukan deteksi awal lah untuk melihat apakah memang ini ada masalah di kondisi matanya atau tidak ya. Oke. Berikutnya yang juga merupakan apanya di bawah atau kongenital adalah glaukoma kongenital ya, meskipun kasusnya tidak terlalu banyak, tetapi nah ini perlu diwaspadai ya. Jadi glaukoma itu adalah suatu kondisi di mana tekanan bola matanya itu sangat tinggi ya. Jadi ini begitu anak lahir tekanannya tinggi sekali ya. Di mana kondisi tekanan yang tinggi ini pasti akan berisiko terhadap fungsi perkembangan organ matanya ke depan ya. Dia juga akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan neuropati ya. Kita menyebutnya neuropati, optik neuropati, tapi itu adalah merupakan satu istilah di mana terjadi perubahan dari gambaran saraf optiknya ya. Jadi itu ada saraf di belakang bola mata itu karena proses penekanan yang tinggi. Jadi itu ditekan, nah itu yang akan terjadi perubahan. Risiko gangguan penglihatannya sangat besar, risiko juga kebutaan oleh glaukoma kongenital juga sangat besar ya. Hal yang mungkin bisa dilihat biasanya sih yang paling awal sering terjadi adalah bola matanya mungkin terlihat lebih besar gitu ya. Jadi lebih seperti besar sekali, kemudian gejala yang paling sering juga kadang-kadang dia berair gitu ya, bisa jadi dia berair secara terus-menerus. Nah ini meskipun ada gejala lain juga yang dapat menimbulkan keluhan berair, tapi paling tidak ini juga tandanya ya, keluar air mata yang sangat berlebihan, kemudian sangat sensitif terhadap cahaya, kemudian biasanya itu sering ada gejala blefarospasme namanya. Jadi dia memejamkan mata dengan kuat ya, karena untuk melindungi karena proses cahaya ini mengganggu istilahnya, dia menyebabkan rasa tidak nyaman pada bayi tersebut ya. Oke. Nah ini mungkin mudah mungkin para Bapak Ibu atau sahabat mata untuk mendeteksi mata julingnya. Jadi matanya melenceng ya, bisa satu atau dua mata ya, melencengnya bisa keluar ataupun ke dalam ya. Ini sangat mudah biasanya terdeteksi. Jadi kalau sudah mendapatkan hal seperti ini ya mungkin nanti lebih baik kita periksakan saja ya. Kita ingin mengetahui apakah sih apa yang menjadi masalah di sini. Biasanya sih terdapat beberapa masalah yang mungkin di awal bisa kita lakukan ya, karena penanganannya pun bisa ada dua ya, memang tanpa bedah ataupun non bedah nantinya ya. Jadi kalau dia julingnya terjadi karena suatu kelainan refraksi, nanti kita koreksi ya. Kalau memang ada gangguan murni dari saraf otot ya, nanti kemungkinan tindakannya adalah tindakan bedah ya. Oke, yang berikutnya adalah
selain mata juling itu adalah kondisi yang disebut dengan yang paling banyak itu adalah kelainan refraksi kita sebut ya. Jadi kelainan refraksi itu adalah kondisi di mana terjadi suatu gangguan daripada fokus ya, kelainan refraksi ini. Jadi anak-anak biasanya yang belum bisa mengeluh memang nggak susah ya, tapi gejala-gejala yang seperti saya sampaikan di depan tadi bisa terjadi ya, jadi memicingkan mata, kemudian lebih mendekat ke objek, membacanya lebih dekat ya. Nah ini harus segera kita dapat deteksi ya. Jadi kalau ada hal seperti tadi itu lebih baik kita lakukan pemeriksaan ya. Nah kelainan refraksi ini itu terdiri dari 3 biasanya ya. Oke, yang pertama adalah kita sebut miopia atau rabun jauh, di mana kondisi ini anak itu tidak bisa melihat dengan jelas ya. Biasanya masih dibantu dengan cara memicingkan memicingkan mata, mengulurkan dahi seperti itu untuk mencoba memfokuskan. Tapi dalam proses yang sudah terlalu lama itu akan terjadi kondisi yang seperti kelelahan gitu ya, dia tidak akan mampu lagi melakukan suatu adaptasi ya. Nah, kalau misalnya sahabat Ramata menemukan kondisi anak seperti ini, ya lebih baik kita lakukan cek terlebih dahulu ya untuk memastikan apakah memang betul ini suatu kelainan. Meskipun memang sebenarnya banyak ada kelainan yang bisa terjadi, tetapi kalau pada anak-anak sekolah terutama kita harus berpikir memang yang pertama adalah terjadinya suatu kelainan refraksi ya. Salah satunya itu miopia kita sebut ya, atau mata minus ya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa jadi rabun jauh juga sih, kita menyebutnya hipermetropia atau hiperopia ya. Jadi ini hanya kondisi di mana cahaya itu jatuhnya itu di belakang bola mata, tetap pandangannya juga kabur ya. Cuman yang membedakan tadi antara anak yang kita curigai dia mengalami minus itu dengan yang hiperopia ini adalah koreksi dari lensa yang akan kita berikan ya. Jadi umumnya pada anak minus itu koreksi lensanya adalah lensa negatif, sedangkan kalau yang hiperopia ini kita nanti biasanya koreksi dengan lensa positif ya. Kelainan refraksi berikutnya itu adalah astigmatisme ya. Jadi astigmat atau silinder ya, paling sering kalau kita dengar itu silinder biasanya kalau orang matanya mata silinder gitu ya. Bukan silindernya dari mata ya, tapi kelengkungannya yang berubah. Jadi kondisi mata itu pun dipengaruhi oleh kondisi bentuknya ya. Jadi astigmatisme itu atau silinder yang paling sering itu memang ada sedikit perubahan bentuk ya, bisa dari bentuk korneanya ya. Kornea itu bagian yang bening di depan itu memang kemungkinan memang kelengkungannya yang berbeda ya, sehingga dia menimbulkan suatu pembentukan bayangan yang juga tidak sama ya. Bisa juga sih karena pengaruh dari lensanya dalam proses perkembangan. Yang paling sering adalah memang keluhannya itu pasti jauh lebih kabur dari anak-anak atau yang menderita minus. Jadi dia susah memfokuskan. Jadi kalau yang minus mungkin masih bisa ya dibantu dengan cara memicingkan atau mengurutkan dahi, tapi pada anak-anak yang dengan silinder ini memang agak susah dia. Jadi kompensasinya agak susah ya, sehingga keluhannya biasanya akan lebih awal munculnya ya. Oke, baik. Nah, yang sering juga terjadi pada anak-anak kita itu adalah zaman sekarang ini adalah yang disebut dengan computer vision syndrome ya, atau singkatannya CVS, atau problem yang terjadi, jadi kumpulan gejala yang terjadi akibat penggunaan screen ya, atau gadget yang terlalu lama biasanya ya. Jadi dengan kondisi kondisi melihat yang terlalu lama, kemudian jarak yang terlalu dekat, nah ini akan menimbulkan suatu keluhan yang beragam ya, di mana kumpulan keluhannya itu kita sebut dengan computer vision syndrome ya. Beberapa yang mungkin sering terjadi adalah mata kadang merah, kemudian sering berkedip seperti itu ya. Kemudian kadang juga fokusnya sulit karena akomodasi atau efek yang kelelahan ataupun keluhan sakit kepala. Jadi keluhan lain pun keluhan karena posisi juga bisa muncul ya. Tapi pada prinsipnya kondisi computer vision syndrome ini terjadi oleh karena
waktu dan jarak penggunaan daripada gadget itu secara berlebihannya, jadi tidak ada pola yang diatur sehingga tidak ada waktu istirahatnya, jadi full time-nya itu jadi dengan gadget semua ya, atau kita sebut time screen-nya terlalu tinggi atau terlalu lama ya. Oke, nah yang kondisi 2 tadi, kelainan refraksi, kemudian computer vision syndrome, memang suatu hal yang memang harus kita bisa deteksi, kita periksa lebih awal. Kenapa? Karena kalau kita mengalami keterlambatan deteksi, nanti itu memang ada risiko yang disebut dengan mata malas nantinya ya, atau amblyopia. Jadi apa sih itu mata malas? Jadi apakah matanya malas ya? Dalam kategori malas itu berarti dia tidak respon gitu ya. Jadi disuruh ngapa-ngapain itu nggak aktif gitu ya kalau kita sebut malas. Nah, mata pun seperti itu dia. Jadi ketika terlalu lama dia tidak berfungsi, terlalu lama dia kabur, jadi fungsinya akan menurun ya. Mungkin secara anatomi, secara bentuk tidak masalah, tetapi secara fungsi dia mengalami masalah ya. Meskipun kita berikan koreksi yang dengan kacamata terbaik, biasanya tidak akan mencapai penglihatan normal ya. Mata malas ini bisa terjadi satu atau pada kedua mata ya, di mana hal ini memang ya caranya adalah memang kita harus deteksi, harus kita periksa sehingga kita baru mendapatkan bahwa memang ini mengalami suatu mata malas atau tidak ya. Mungkin dibedakan sedikit, seringkali pasien-pasien saya itu menyebutkan mata anaknya mata malas, nah tapi datangnya dengan julingnya. Juling beda dengan mata malas ya, dimana juling itu yang bisa menyebabkan matanya malas nanti ya, seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita cegah ya. Oke, selanjutnya mungkin harus dipahami juga ya dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, mungkin dari kondisi-kondisi tadi, itu ada gambaran bahwa kejadian gangguan fungsi penglihatan itu bisa terjadi dari proses awal ya, proses dari dalam kandungan, maupun proses setelah lahir, proses dalam perkembangan, masa prasekolah, masa sekolah gitu ya. Nah ini juga bisa terjadi ya, jadi sangat-sangat panjang kalau pada anak-anak itu, sehingga kita sangat ingin, sangat berharap bahwa orang tua pun mempunyai peran di situ ya, mau ngambil posisi untuk dapat membantu melakukan suatu penilaian awal terhadap gangguan penglihatan ini ya. Jadi bisa dengan cara mengenali adanya apakah dalam keluarga itu ada riwayat gangguan penglihatan, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, mulailah memperhatikan dari proses perkembangan ketika dia lahir ya. Ketika dia lahir bagaimana, apakah sesuai enggak seperti yang ya yang digambarkan tadi, anak sudah bisa kontak mata, anak sudah bisa mengikuti suatu objek. Nah, ini ya. Kemudian apakah anak kita bermasalah enggak pada satu matanya? Jadi matanya satu itu tidak fokus, dia lari, atau mungkin matanya tidak mau diam, dia bergerak terus-menerus. Ya. Kemudian lihat atau perhatikan ada enggak sesuatu yang terjadi di matanya ya. Nah, kemudian yang penting adalah seluruh kondisi pada saat hamil juga harus diketahui ya. Oke, nah apa sih yang harus dilakukan pada bagi orang tua yang mempunyai anak nantinya ya? Jadi perannya sangat penting orang tua untuk menjaga kesehatan anak itu adalah yang pertama ya sudah barang tentu berikan asupan makanan gizi yang cukup bagus, yang seimbang ya. Nah, dengan dimana seperti saat ini teknologi yang sudah sangat berkembang, jadi batasi waktu penggunaan gadgetnya. Kemudian lebih sering bermain di luar ruangan. Kemudian yang terpenting adalah ketika anak sudah kooperatif, mulailah atau menemukan gejala-gejala seperti tadi, mulailah dilakukan pemeriksaan mata secara rutin ya. Oke, mungkin hal yang perlu saya sampaikan sebagai prinsip bahwa pengenalan, deteksi dini, dan penanganan awal gangguan perkembangan penglihatan pada anak ini itu akan dapat memberikan suatu hasil yang sangat sempurna atau maksimal di dalam proses tumbuh kembang si anak ya. Oke, sahabat Ramata, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan pada ruang edukasi Ramata hari ini. Semoga dapat membantu, dapat bermanfaat di dalam ikut menjaga proses tumbuh kembang anak-anak kita ya. Terima kasih. Terima kasih dokter, materinya sangat luar biasa, sangat menarik. Di sini ada beberapa pertanyaan dokter dari materi yang dokter sampaikan. Saya bacakan.
Untuk sahabat Ramata, nanti kita 1 jam ke depan kita akan lakukan materi ini dan sekaligus tanya jawab. Jadi ini dari Kadek. Selamat siang dokter, jika orang tuanya silinder atau minus, apakah bisa menurun pada anak? Apakah semua bayi yang memerlukan pemeriksaan apa melakukan pemeriksaan? Ya, baik, terima kasih Ibu Kadek ya atas pertanyaannya. Jadi kalau orang tuanya silinder ya, jadi tidak harus juga anaknya silinder. Tapi kalau misalnya anaknya minus, orang tuanya minus, anaknya bagaimana kan gitu ya. Jadi kalau minus dengan kategori minus itu kan ada bagiannya ya, dokter ada. Jadi ada yang ringan, sedang, berat gitu. Jadi apabila kondisi orang tuanya mungkin minusnya tinggi, ya memang ada potensi anaknya untuk menderita minus. Apalagi kalau deteksi dini itu yang paling penting sebenarnya. Bisa jadi memang dia akan mendapatkan risiko itu ataupun bisa jadi tidak. Gitu ya. Yang terkait untuk bayi, semua harus dicek. Sebenarnya bayi itu kan sebenarnya adalah yang saya sebut tadi sebagai retinopati prematuritas, kelainan di retina ya. Kalau pada retinopati prematuritas ini kejadian atau kelainan yang terjadi adalah gangguan perkembangan pembuluh darah namanya ya. Nah, untuk retinopati prematuritas ini biasanya memang wajib dilakukan screening ya, wajib dilakukan screening yaitu biasanya pada bayi-bayi yang lahirnya kurang dari 32 minggu ya. 32 minggu, kurang dari 32 minggu atau yang mempunyai berat kurang dari 1.500. Tapi bagaimana dengan bayi-bayi yang lebih dari itu? Tetap bisa dilakukan screening jika mempunyai beberapa faktor risiko ya. Biasanya itu salah satunya adalah penggunaan oksigen yang lama, kemudian adanya sepsis, kemudian ada riwayat transfusi seperti itu, atau adanya suatu kondisi yang disebut dengan hyaline membrane disease seperti itu ya. Itu biasanya sih kita lakukan screening, itu wajib dilakukan screening. Kenapa? Karena masih ada potensi dia mengalami suatu kondisi yang disebut dengan retinopati tadi. Ya. Oke, kalau misalnya kapan dilakukan screening, nah kalau bayi prematur ada ketentuannya. Jadi kalau dia mengikuti pola apakah dia kurang dari 32 minggu dan kurang dari 1.500, jadi 4 minggu setelah lahir itu biasanya udah kita periksa. 4 minggu setelah lahir ya. Jadi usianya dia anggap 1 bulan gitu ya, 4 minggu itu udah bisa dilakukan screening. Ya, kemudian screening berikutnya ditentukan sesuai dengan kondisi yang didapat pada saat screening itu. Disesuaikan dengan kondisi. Ya, kondisi pada saat hasil pemeriksaan. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Untuk Ibu Kade, semoga jawabannya cukup jelas. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi dokter. Ini dari Ayu. Tadi dokter menjelaskan bahwa katarak pada bayi bisa disebabkan karena obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan. Obat-obatan apa yang dapat menyebabkan katarak pada bayi, dokter? Kalau misalkan sudah katarak, apakah bisa disembuhkan? Ya, jadi memang sih ada beberapa golongan obat yang bisa menyebabkan terjadinya katarak ya. Biasanya itu obat-obat yang dipergunakan untuk istilahnya mengganggu proses metabolisme ya. Proses metabolisme dalam perkembangan lensa. Nah, itu yang paling dominan. Jadi makanya jangan sekali-sekali meminum obat secara sembarangan. Biasanya mungkin golongan-golongan yang kita tidak tahu ya fungsinya apakah itu obat-obat. Misalnya kalau dengan lagi hamil itu umurnya sih trimester ketiga gitu ya, kita harus lebih waspada. Biasanya dokter itu akan melihat apakah obat yang diberikan ini berpotensi untuk kejadian atau tidak. Ya. Kalau obat-obat apa saja sih memang sih banyak jenisnya sih yang bisa dapat menyebabkan kekeluhan pada lensa ini. Jadi obat-obat ini akan biasanya secara umum dia akan menghambat proses perkembangan daripada lensa. Ya, jadi lensanya harusnya berkembang, tetapi karena proses adanya suatu pengaruh daripada obat ini dia menyebabkan proses berkembangnya tidak sempurna. Ya, tetapi sebenarnya yang terjadi oleh karena pengaruh obat-obatan itu sangat kecil. Yang paling banyak itu adalah karena idiopatik sebenarnya, atau yang kedua itu oleh karena infeksi, biasanya karena rubella.
yang paling banyak. Kecil sekali kejadiannya karena obat-obatan, tapi yang paling sering itu idiopatik atau memang penyebabnya tidak diketahui. Itu biasanya sih ada faktor genetiknya juga ya. Nah itu. Kemudian kalau yang berikutnya itu yang rubella. Nah rubella ini yang paling biasanya paling nomor 2 yang paling sering bisa menyebabkan katarak ya. Seringkali kita menemukan bayi dengan rubella sindrom itu juga ada kataraknya. Ya, nah memang sedikit berbeda sih gambarannya karena kalau yang dengan rubella pasti disertai dengan kondisi yang lain juga ya. Kalau yang idiopatik biasanya cuma murni katarak gitu ya. Kalau untuk katarak kongenital sebenarnya untuk kataraknya bisa kita obati. Jadi kita tindakan katarak ya sama seperti tadi kita operasi kataraknya. Jadi kita bersihkan dulu kekeruhan pada lensanya, kemudian baru kita lakukan evaluasi selama proses pertumbuhan. Jadi biasanya kalau katarak kongenital terjadinya kan memang pada bayi. Nah, kemudian proses operasinya pun ini biasanya sih tergantung apakah dia satu mata atau dua mata. Ya, kalau dia mengenai satu mata biasanya sih lebih urgent biasanya atau lebih segera harus dilakukan tindakan operasi, tidak tindakan menghilangkan kataraknya. Karena apa? Karena potensi mata malasnya itu akan lebih besar dibandingkan yang dua mata, gitu ya. Cuman pada katarak kongenital memang prosesnya panjang ya, cukup panjang lah. Jadi dia dioperasi dulu, kemudian setelah dia dioperasi kita harus tetap mempertahankan fungsi penglihatannya dengan pemberian kacamata di awal, kemudian setelah itu kita akan lakukan operasi kembali dengan penanaman lensa seperti itu. Ya, ada ketentuannya sampai saat ini sih usia 2 tahun baru kita bisa lakukan pemasangan lensa. Kalau kurang dari itu biasanya sih ya masih harus kita pertimbangkan. Apakah dia satu mata atau dua mata seperti itu. Kita harus mempertimbangkan antara risiko komplikasi, risiko dibandingkan benefitnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Untuk Ibu Ayu, semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Ayu. Di sini, wah, sepertinya semakin banyak ya pertanyaan dari sahabat Ramata, dokter. Di sini ada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Dewi. Memeriksakan mata anak sebaiknya dilakukan setiap berapa tahun sekali, dokter? Oh iya, sebenarnya kalau kita melakukan screening rutin kalau tidak ada masalah sih boleh aja 1 tahun sekali ya. Itu kan ada periodenya. Jadi kalau misalnya apakah anak itu anak prasekolah, sekolah ya, nah itu akan sedikit berbeda. Jadi kalau anak-anak yang prasekolah itu memang kita kan prasekolah itu mungkin rutinnya adalah ketika dia memasuki usia sekolah, nanti dia harus dicek dulu kan prasekolah, jadi lihat aktivitasnya. Anak-anak yang seperti ini kemungkinan kalau dia keluhannya gejalanya dilihat lebih sering, nah ini lebih bisa dalam 6 bulan kita lakukan screening ya. Nah kalau anak-anak yang sekolah, nah ini biasanya sih kalau dia normal-normal saja mungkin ya 1 tahun sekali juga tidak masalah sebenarnya ya. Kemudian anak-anak yang dengan riwayat orang tua, misalnya dengan orang penggunaan kacamata, ya mungkin periodenya lebih bisa diperpendek, mungkin bisa 6 bulan. Nah, akan berbeda ketika misalnya pemeriksaan itu dilakukan pada anak-anak yang memang menggunakan kacamata. Nah, kalau anak-anak yang menggunakan kacamata sih sebenarnya evaluasinya boleh sih kita kerjakan minimal 6 bulan atau maksimal 1 tahun, tapi tergantung juga nanti bagaimana tipe pertambahan daripada minusnya. Nah, biasanya sih kita lihat dulu nih. Kalau anak ini cenderung misalnya dalam 6 bulan kok dia nama-nama terus, ya mungkin kita bisa evaluasi dalam 3-6 bulan seperti itu. Ya. Ya. Untuk Ibu Dewi, semoga jelas terjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Ini ada satu lagi dokter dari Vanes. Mau tanya, pada usia berapa bayi bisa melihat dengan jelas? Terus kalau bayi sering melihat ke atas, terus apa bisa menyebabkan mata bayi jadi juling, dok? Melihat ke atasnya melihat apa dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ditaruh mainan ke atas, berarti dia bisa lihat ke atas ya. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa, dia terus lihat ke atas, nah ini mungkin ada masalah seperti itu ya. Nah, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, jadi untuk bayi itu kan ada prosesnya nih. Jadi proses perkembangan penglihatan pada bayi ini ada tahapannya, gitu ya. Jadi
Nggak serta-merta begitu bayi lahir itu sama kayak kita itu melotot itu bisa lihat semua. Ya, jadi bayi itu memang ada proses begitu lahir, mulai dengan kontak mata seperti saya bilang tadi, mulai belajar fiksasi, kemudian mulai melihat perubahan mimik, kemudian mulai bisa mengikuti ya. Nah, sebenarnya kalau kita ikutin di mana usia 2 tahun itu sebenarnya bayi itu sudah hampir sama kemampuannya dengan orang dewasa jadinya untuk melihat. Jadi meskipun metode penilaiannya itu akan berbeda. Jadi penilaian pada anak-anak, pada bayi anak-anak itu metode penilaian untuk mengetahui fungsi visualnya itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi ada metode khusus yang harus dilakukan. Jadi nilai-nilainya juga ada di sana. Itu. Ya. Baik, semoga Ibu Vanes terjawab dari pertanyaannya. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, materi hari ini, siang ini sangat menarik, Dokter. Semoga kami harapkan dengan materi ini yang disampaikan oleh Dokter Eka, sahabat-sahabat Ramata aware, perhatian dengan kondisi mata anaknya. Dengan pertanyaan Ibu Vanes tadi, kita tutup webinar hari ini, Dokter. Dan sampai jumpa untuk sahabat-sahabat Ramata di webinar berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya, dan jangan lupa perhatikan kondisi mata anak sahabat Ramata. Om Santi, Santi, Santi.